Selamat pagi Indonesia, dan selamat jumpa lagi dengan saya di Halo Bitcoin pagi ini. Ya, semoga teman-teman semua sehat hari ini ya, dan semangat seperti biasa. Pagi ini saya mau sedikit cerita tentang Bitcoin dan mengapa banyak orang membenci Bitcoin dan menghasut dan menyebarkan berita-berita yang tidak benar terhadap Bitcoin, bahwa Bitcoin itu alat yang digunakan untuk kriminalitas, untuk membiayai narkoba atau prostitusi atau hal-hal yang seperti itu ya. Itu sebenarnya nggak benar ya. Bitcoin itu sekarang sudah berada di dunia ini sejak 15 tahun, dari mulai tahun 2009 ya. Ya, jadi Bitcoin itu diciptakan bukan untuk merusak. Bitcoin itu bukan diciptakan untuk bikin masalah. Ya. Bitcoin itu tidak diciptakan untuk supaya orang itu bertengkar, ribut, saling membenci, saling iri. Bukan. Bitcoin itu diciptakan untuk membuat hidup kalian lebih baik. Ya. Karena banyak masalah yang kita alami di dunia ini, seperti perang atau krisis ekonomi, itu sebetulnya disebabkan oleh sistem keuangan yang kita gunakan. Apa itu dolar, atau euro, atau yen, atau rupiah. Semua masalah-masalah yang kita lihat, yang kita alami itu sebetulnya disebabkan oleh sistem keuangan yang kacau ini. Sistem keuangan yang sebentar lagi akan hancur ya. Nah, ini Bitcoin adalah solusinya, dan itu sebabnya mengapa saya begitu antusias dengan Bitcoin. Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 menciptakan Bitcoin itu sebagai jawaban, sebagai konsep untuk menantang sistem keuangan yang kacau ini. Ya. Jadi dia menciptakan suatu konsep di mana sistem keuangan itu ditangani oleh masyarakat, bukan oleh pihak central bank, pemerintah atau pihak-pihak lain yang berkuasa ya. Dia itu menciptakan konsep di mana keuangan itu yang menguasai adalah masyarakat. Masyarakat yang mengedarkan, masyarakat yang menjalankan, masyarakat yang memiliki, demokratis. Ya. Dan kalau orang-orang tidak senang dengan Bitcoin, silahkan. Ya, tapi mereka harusnya mikir, daripada selalu membenci Bitcoin, selalu mencaci maki Bitcoin, mereka harusnya mikir apa keuntungan mereka dengan selalu berlaku seperti itu. Nanti kita akan lihat siapa yang benar. Ya, apa keuntungan merusak nama Bitcoin? Nggak ada, menurut saya. Mereka akan rugi sendiri pada akhirnya. Ya. Karena Bitcoin itu ada di dunia ini itu untuk membantu kalian supaya hidup kalian lebih baik. Untuk menyimpan daya beli, ya. Karena uang yang kita miliki saat ini kan nilainya makin begini. Ya. Kita bangun tiap pagi jam 5, pergi ke kantor atau pergi kemana ya, tempat kerja ya. Dan imbalannya adalah uang. Tapi mengapa uang itu daya belinya makin menurun? Sementara kerjaan yang kita lakukan untuk perusahaan atau untuk siapapun ya, tetap kita semangat. Tapi daya beli kita makin menurun. Itu kan seperti dirampok. Makanya orang itu lari ke aset-aset seperti emas, atau beli hak milik tanah, bangunan, atau Bitcoin. Kenapa itu? Karena uang yang kita miliki, sistem keuangan ini udah rusak. Ya. Dan ini harus kita rubah, ya. Karena yang di atas sana yang menguasai tidak akan merubahnya. Jadi kita sendiri harus mulai pada diri sendiri, ambil tanggung jawab ya. Tanggung jawab atas harta, atas daya beli. Ya. Jadi orang yang membenci Bitcoin, dia itu mencoba untuk
menerapkan hidupnya yang buruk pada orang lain, ya. Daripada dia itu gembira, semangat, ya, mendukung orang yang berhasil, ya. Lihat, oh ini dia punya Bitcoin, dan dengan Bitcoin ini dia itu maju, ya. Dia itu makin semangat, hartanya stabil, aman. Daripada mereka senang, mereka mencoba merusak, ya. Itu yang nggak masuk akal itu untuk saya. Jadi orang yang tidak senang Bitcoin, silahkan. Tidak ada paksaan, itu bebas. Tapi kalian akan lihat nanti suatu saat, nggak tahun ini, nggak 5 tahun mendatang, mungkin juga nggak 10 tahun mendatang. Tapi akan ada saatnya di mana uang yang kita miliki saat ini, apa itu dolar, euro, rupiah, tidak akan ada lagi nilainya. Itu akan hancur. Dan siap-siaplah untuk itu. Dan Bitcoin adalah solusinya, ya. Boleh dipikirkan, ya, pagi ini oleh teman-teman. Mungkin saya salah, tapi menurut aku peluang memiliki Bitcoin itu manfaatnya jauh lebih besar dibanding risikonya, ya. Jadi kalau kalian mulai aktif menyimpan Bitcoin dengan jumlah kecil, ya, 100.000, 500.000, 1 juta, ya, terserah. Tapi mulailah mempelajari konsep ini, ya. Kalian tidak akan menyesal, saya jamin deh. Begitulah, ya, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya cerita pagi ini. Semoga jadi sedikit renungan untuk kalian semua dan semoga bermanfaat. Ya, dan kita ketemu lagi pada video berikutnya. Peace out.